Kasus COVID-19 di Indonesia merangkak naik. Dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus COVID-19 harian melonjak tajam hingga total melewati angka 35.000. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengungkapkan terdapat 3 provinsi di Indonesia yang mencatat jumlah kasus saat ini melampaui gelombang Delta tahun lalu. Pemerintah meningkatkan level penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jabodetabek, Bandung Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali dari semula level 2 menjadi level 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan sejumlah penyesuaian aturan PPKM level 3 untuk beberapa wilayah aglomerasi di Jawa Bali. Luhut menjelaskan kebijakan itu diambil bukan karena meningkatnya angka COVID-19, namun di DKI Jakarta karena tingkat tracing-nya rendah. Sementara Bali melaju ke level 3 karena pasien COVID yang dirawat inap di rumah sakit meningkat. Level assessment saat ini kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau kita semua disiplin, kita semua bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, mestinya tidak terlalu banyak masalah kita hadapi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus baru COVID-19 per 6 Februari 2022 mengalami penambahan menjadi 36.057 orang, dengan DKI Jakarta mencatatkan jumlah positif terbanyak 15.825 orang, Jawa Barat 7.603 kasus, Banten 4.649 kasus, Jawa Timur 2.218 kasus, dan Bali 1.918 kasus. Ada 3 provinsi di Indonesia yang mencatat jumlah kasus saat ini melampaui gelombang Delta tahun lalu. Hal ini diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 3 provinsi ini adalah DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan tertinggi di gelombang Delta 1.900. Nah, ketiga provinsi yang jumlah kasus hariannya sudah melebihi dari puncak Delta tersebut, angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30%-an sampai 50%-an. Menkes juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik apabila jumlah kasus COVID-19 meningkat. Sebab yang lebih penting adalah mereka yang masuk rumah sakit dan meninggal jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Tim TV One mengabarkan. Penyebaran COVID-19 mencetak rekor baru di Jakarta, Banten, dan Bali. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, Banten, dan Bali telah melampaui jumlah kasus COVID-19 varian Delta yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski demikian, Menteri Kesehatan meminta masyarakat untuk tenang. Kasus harian di 3 provinsi itu sudah melebihi puncak varian Delta, namun korban yang dirawat di rumah sakit masih 30-50%. Ya, apa yang harus dilakukan agar kasus COVID-19 ini tidak terus membesar? Untuk membahasnya telah bergabung Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting, serta pakar epidemiologi Pandu Riono. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Selamat Ibu-ibu. sore. Selamat Ya. malam. Baik,
Salam sehat. Salam sehat. Saya mau ke Dr. Alex terlebih dahulu. Dr. Alex, penyebaran harian COVID-19 di 3 provinsi setidaknya mencatatkan angka cukup tinggi, Jakarta, Banten, dan Bali, ini bahkan melalui rekor harian. Varian Delta, padahal sekarang orang lebih banyak divaksin, dokter. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi yang terjadi bahwa kita baru menyelesaikan libur Nataru. Dan dalam libur Nataru itu kita diatur oleh PPKM Nataru. Jadi ini secara konsisten pemerintah sudah melakukan regulasi di dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Dan kemudian November akhir ada laporan dari Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa ada varian of concern yang kemudian ini menjadi masalah yang begitu cepat terjadi di Eropa dan kemudian ini tidak secara langsung ataupun langsung juga akan berakibat di Indonesia dengan adanya PPLN di mana kasus Omikronnya positif dan kemudian di dalam bulan Januari ini konfigurasinya berubah. Yang tadinya didominasi oleh mereka yang datang dari luar negeri, maka sekarang ini sudah hampir sama, berimbang antara yang kasus didapat di dalam negeri dan dari luar negeri. Jadi apa yang terjadi, peningkatan kasus ini tidak semata-mata kita harus berpikir apa variannya, tapi yang harus kita lihat bahwa peningkatan kasus ini adalah COVID-19. Jadi oleh karena itu penanggulangannya, pencegahannya harus berkaca dari apa yang sudah kita kerjakan baik di bulan Juli maupun di awal Januari 2021. Dan kemudian juga kenapa terjadi ini peningkatan kasus, tentu ini berdasarkan adanya laporan bahwa kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan ini turun. Kendati pun sudah terjadi kenaikan level PPKM yang sudah semakin baik di level 1 dan level 2. Dan kemudian kendati pun ini sudah kita lakukan vaksinasi, tidak menjadi jaminan vaksinasi itu bahwa orang itu tidak terinfeksi. Jadi kalau kita bandingkan di bulan 7, orang belum sepenuhnya vaksinasi, sementara di Januari, Februari sudah dilaporkan bahwa vaksinasi kedua dan ke-1 itu sudah hampir di atas 70%. Tapi masih juga terjadi infeksi yang naik dan kasus harian yang naik termasuk juga kasus aktif. Sebagaimana yang dilaporkan kemarin, kasus positif bertambah hampir 36.000, yang meninggal 57, dan kemudian juga yang terjadi bahwa jumlah kasus tersebut itu, kasus aktif itu bisa bertambah 25 ribuan, sehingga akhirnya hampir mendekati 270.000 orang. Jadi inilah yang menjadi tantangan dan persoalan kita antara vaksinasi yang memang meningkatkan imunitas, tetapi tidak menghambat terjadinya infeksi. Jadi infeksi itu hanya bisa terhambat kalau ada perubahan perilaku, yaitu kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, sejauh ini penyebaran yang sangat cepat dengan varian Omikron karena mobilitas warga yang tinggi di mana PPKM pada saat itu masih level 1, kemudian juga apa karena tracing dikatakan yang sangat rendah. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali.